Chapter 150. 3 tahun, 4. Setelah mengembalikan helikopter saya ke Essential Armory, saya kembali ke rumah. Berdiri di depan pintu, aku memeriksa kantong dimensionalku sekali lagi. Dari barang-barang yang dibawa Khalifah, saya memilih untuk menyimpan beberapa barang yang berguna. Sama dengan. Ceremonial Magic Head item Magic peringkat menengah ke bawah. Meningkatkan kemampuan menggunakan roh, termasuk ritual dan upacara. Sama dengan. Tongkat upacara seremonial, item sihir peringkat menengah ke bawah. Meningkatkan kemampuan menggunakan roh, termasuk ritual dan upacara. Sama dengan. Dua item ini sangat penting karena tidak banyak item yang berhubungan dengan roh. Namun, ini tidak cocok untuk saya. Saya berencana untuk memberikannya kepada seorang gadis cantik yang jauh lebih baik daripada saya dalam menggunakan roh dan akan terlihat jauh lebih baik dengan mereka. Untungnya, saya mengenal seseorang yang sesuai dengan tagihan. Bip. Saya memasukkan kata sandi dan membuka pintu. 4 apel tumbuh dari pohon, dan ada 8 pohon. Misalkan apel didistribusikan di antara 16 orang. Segera setelah saya masuk, saya mendengar ceramah internet. Jadi ini sebabnya dia tidak keluar untuk menyambut saya. Senyum hangat muncul di wajah saya. Aku menyelinap ke ruang tamu dan melirik meja di tengah. 4 apel dan 8 pohon. Jadi kau mengalihkan 4 dengan 8. Evandel menggeliat-geliat jari-jarinya dan mengerjakan soal matematika. Hayang tergeletak di sebelahnya dan tidur seperti manusia. Aku menyelinap di belakang Evandel yang sedang melirik bola-bali antara ceramah internet dan set masalah. Petik 2. Evandel. Lalu, aku membisikkan namanya. Terkejut, Evandel melompat sedikit dan berbalik. Ketika dia melihatku, dia tersenyum. Saya sedang belajar. Dia berbisik bangga dengan mengangkat bahu. Apakah dia berbicara pelan karena dia di kelas? Saya memutuskan untuk menunggu sekarang. Melelahkan. Pada saat itu, saya menerima pesan. Hajin, pembayaran dari Cina baru saja datang. Lihatlah. Pengirimnya adalah Park Soo-hyuk, CEO, dari SH Agency. Oke. Park Soo-hyuk mungkin adalah orang yang paling banyak tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Badan SH yang ia dirikan 4 tahun lalu tumbuh dengan cepat. Moto perusahaannya, kejujuran berkepala jelas, menarik banyak pemburu dan tentara bayaran, dan cara perusahaannya menangani pekerjaannya membuatnya sangat dipercaya. Dengan dukungan penuh Yoyonha dan manajemen mereka terhadap monster yang saya bunuh, SH Agency datang untuk menempatkan nama mereka di peringkat 20 teratas bidangnya. Oh benar, sudahkah kamu mencoba menghubungi Kim Soo-ho? Ya, tapi tidak mudah untuk membujuknya. Bahkan tanpa Kim Soo-ho, agensi SH harus terus tumbuh. Namun, Kim Soo-ho tanpa SH Agency tidak merasa benar. Meskipun begitu, saya tidak terlalu khawatir dengan Yun Seng-ah di sampingnya. Beritahu Rahmat Suci Pencipta bahwa Anda akan memberi mereka informasi tentang Dungeons. Park Soo-hyuk juga punya hadiah. Karunianya disebut, cari, dan memiliki kemampuan untuk menemukan 4-5 Dungeon setahun. Ya, ide bagus. Baik dilakukan gelombang sekarang saatnya untuk melakukan lebih banyak latihan gelombang. Kuliah online Evandel juga berakhir. Aang gelombang. Evandel meregangkan tubuh dan melompat ke lenganku. Hajin gelombang. Dia mengusap wajahnya di dadaku. Aku membelai rambutnya dan memberitahunya. Evandel, aku membawakanmu hadiah. Hadiah. Mata Evandel membelalak. Ya, ini dia. Tada. Saya menyerahkan topi dan tongkat penyihir. Mulut Evandel terbuka lebar. Oh gelombang apa ini gelombang? Coba kenakan. Ini akan membantu Anda menggunakan kekuatan Anda lebih baik. Petik 2. Saya menaruh topi penyihir di kepala kecil Evandel dan membuatnya memegang tongkat itu. Dia tampak seperti penyihir kecil. Sekarang dia hanya membutuhkan jubah. Wow, kamu sangat imut. Hehe, benarkah? Evandel melompat dari lenganku dan berlari ke cermin. Memandangnya, aku berpikir, segera, ruang bagi Evandel untuk berlatih sihir roh akan selesai. Saya ingin membuatnya berlatih setidaknya 3 jam sehari. Hayang, lihat, sangat cantik gelombang. Dia tidak akan membencinya, bukan? Untuk Evandel, sihir roh harus seperti bermain dengan Lego. Saya harus bertanya padanya nanti. 2027, tanggal 3 Oktober. Saat pohon musim gugur berubah warna, saya memasang tablet batu di tempat persembunyian Chameleon Troupe. Apa itu? Setelah memperhatikanku dengan minat untuk sementara waktu, bos akhirnya bertanya. Karyawan baru kami. Para karyawan. Ya. Tablet Goblin. Ini adalah barang utama yang ingin saya dapatkan dari permukiman Goblin Incheon. Sama dengan. Goblin Tablet Magic Face Cell, atribut api. Sebuah tablet batu berisi keinginan seumur hidup para goblin. Memiliki kemampuan untuk memanggil goblin secara permanen. Hitung yang bisa dipanggil. Asteris Goblin Dukun 1. Asteris Goblin, Normal 3. Pertumbuhan. Asteris Goblin dapat naik peringkat dan menjadi spesialis dengan pengalaman. Jumlah goblin yang dipanggil juga akan meningkat.
Sama dengan. Saya tidak yakin apakah itu Aileen atau Nicholas, tetapi dalam cerita aslinya, tablet goblin digunakan oleh pahlawan tingkat tinggi yang sangat malas. Meskipun item ini sangat praktis, itu tidak banyak berguna di dalam rumah saya, jadi saya membawanya ke tempat persembunyian Chameleon Troupe sebagai gantinya. Para karyawan, hal ini. Bos menatap tablet batu itu dengan rasa ingin tahu. Ya. Satu-satunya kekuranganku adalah dengan penilaian. Bagiku, ini hanya terlihat seperti tablet batu dengan goblin tergambar di atasnya. Kamu tidak salah. Saya mendapatkannya dari pemukiman goblin di Incheon. Petik 2. Aku juga melihat beritanya. Saya melihat. Aku menggaruk kepalaku. Insiden penyelesaian goblin dari sebulan lalu dilaporkan di seluruh dunia. Seperti yang terjadi di Korea, itu menarik perhatian banyak orang. Video yang diambil oleh tentara bayaran yang melarikan diri hanya memperburuk masalah. Akibatnya, nama Fenrir Geronimo menyebar dengan cepat, memberi saya jumlah SP yang layak. Tetapi karena itu tidak berdampak pada cerita utama, itu tidak terlalu banyak. Bos, kamu suka kopi, kan? Maksud kamu apa? Bos perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak suka apapun, terutama dalam hal makanan. Petik 2. Kamu bohong lagi. Bohong. Anda terlalu meragukan bos Anda baru-baru ini. Petik 2. Bos mengerutkan kening dan memelototiku. Saya tidak punya pilihan selain mengangguk. Baiklah, jika kamu mengatakan begitu. Ngomong-ngomong, aku berencana membuat kedai kopi juga. Petik 2. Kedai kopi. Yap, salah satu dari mereka akan mengoperasikannya. Mereka akan bertanggung jawab atas sumber air panas juga. Petik 2. Petik 2. Bos memiringkan kepalanya, masih tidak bisa mengerti. Aku akan menunjukkan kepadamu. Saya memasukkan kekuatan sihir ke dalam tablet batu. Kemudian, tablet batu bersinar dan meludahkan 4 gumpalan cahaya yang berubah menjadi goblin. Oh, mata bos melebar. Kirk. KRR. Senang bertemu denganmu, aku pemilikmu. Kirk. KRR. Diam, saya akan memberi Anda pekerjaan Anda. Petik 2. Aku menunjuk ke arah goblin terkecil dan paling cepat. Kamu yang bertanggung jawab membersihkan. Lalu aku menunjuk ke arah goblin dengan jari tercantuk. Kamu barista. Kirk. Kamu akan membuat kopi. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukannya nanti. Petik 2. Saya lebih baik dalam menyeduh kopi dengan keterampilan keluasan saya, tetapi terus terang, itu terlalu menjengkelkan. Begitu bos mencicipi kopi saya, dia pasti akan kecanduan juga. Selanjutnya, kamu yang bertanggung jawab atas pemandian air panas. Goblin ketiga bertugas merawat mata air panas. Dan kamu, seorang dukun. Keruru. Goblin terakhir memegang tongkat tidak seperti yang lain. Baiklah, kamu akan menjadi pengawas untuk para goblin lainnya. Karena mereka dipanggil makhluk, mereka tidak akan memberontak atau menentang perintah saya. Namun, rasanya tidak benar untuk memberikan, dukun, tingkat pekerjaan yang sama dengan para goblin normal. Krerere. Dukun goblin tampaknya senang saat itu tertawa. Oh benar, jika penyihir datang, bantu dia. Kru. Chameleon Troupe punya pesulap juga. Hirano Arashi, kursi coklat. Dia adalah master sihir penghancuran dan ciptaan benteng. Oh, ini menarik. Gumam bos, menyaksikan adegan itu dengan penuh minat. Bisakah aku memesannya juga? Tentu saja, saya pemilik mereka, tetapi mereka juga harus mendengarkan bos. Petik 2. Tiriring. Pada saat itu, saya mendapat telepon dari Yoyonha. Biarkan aku mengambil ini. Yakin, oi, kamu, datang ke sini. Petik 2. Kirk. Petik 2. Ini menyenangkan. Meninggalkan bos untuk bermain dengan para goblin, aku memasuki kamarku. Halo. Yoyonha terdengar agak berduri. Ada apa? Menggelombang ya, Anda tahu, saya baru melihat pernyataan Anda untuk bulan ini. Saya merasakan rasa bersalah. 6.000 peluru dan 3 drone. Anda menggunakan hampir 1 miliar won bulan ini. Itu lebih dari yang saya kira. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Untuk membuat peluru ajaib, diperlukan bahan mahal yang disebut kristal mana. Karena saya menggunakan ratusan peluru per hari rata-rata, biayanya hanya bisa astronomi. Aku pikir kamu bilang aku bisa menggunakan sebanyak yang aku inginkan. Yah, itu benar. Sejujurnya, saya tidak terlalu keberatan. Lalu mengapa kamu memanggilku? Aku hanya punya ide bagus. Apakah Anda keberatan jika saya menggunakan nama Fenrir untuk pemasaran? Pemasaran? Ya. Petik 2. Cukup serakah, bukan? Seberapa besar Anda berusaha mendapatkannya? Bukankah perusahaan farmasi Anda juga akan segera go public? Petik 2. Aku masih jauh dari puas gelombang. Esensi selat tumbuh lebih besar dari hari ke hari. Tidak? Yoyonha semakin besar dari hari ke hari, dan tidak dalam arti buruk. Ramuan debut esensial farmasi meledak, dan bisnis lain yang Yoyonha mulai juga menunjukkan janji besar. Jadi, pemasaran apa? Tidak banyak. Kami hanya akan menggunakan nama Anda untuk iklan.
Anda tahu, seperti mengatakan, peluru yang digunakan oleh Fenrir, dan seterusnya. Apakah itu akan efektif? Tentu saja, para tentara bayaran secara mengejutkan memiliki panutan yang jelas. Begitu mereka memilih seseorang sebagai idola mereka, mereka memiliki kecenderungan untuk menggunakan semua yang dia lakukan. Begitu, apakah penjualanmu buruk belakangan ini? Tidak, justru sebaliknya. Teknologi pembuatan peluru kami meningkat dari hari ke hari, dan bisnis senjata selalu menguntungkan. Senjata adalah satu-satunya senjata yang bisa digunakan orang biasa untuk melawan monster. Tentu saja, tidak ada yang bisa mencapai daya tembakku dengan senjata. Saya bisa menambahkan aether ke Desert Eagle saya, yang sudah diperkuat secara signifikan melalui efek yang ditambahkan dengan setting intervention. Baiklah, silakan. Terima kasih. Tidak masalah. Aku akan menutup telepon ketika Yo Yonha dengan cepat menambahkan. Oh benar, aku melihat video kamu bertarung di Incheon. Kamu terlihat luar biasa. Petik 2. Aku menutup telepon. Bahkan jika itu membuat saya SP, saya merasa tidak nyaman menjadi topik hangat. Jangan khawatir, Nayun berada di Gunung Baekdu, jadi dia tidak akan bisa melihatnya. Aku tersentak. Tidak, bukan itu. Ah, aku menutup telepon sekarang. Saya harus pergi ke suatu tempat. Petik 2. Baiklah, bersenang-senanglah. Kamu juga. Tek. Yo Yonha menutup telepon terlebih dahulu. Saya menatap jam tangan pintar saya sejenak, lalu melompat ke tempat tidur. 2028, tanggal 1 Januari. Matahari tahun baru terbit. Seperti tradisi, segala macam perayaan diadakan di seluruh dunia. Pandemonium juga merencanakan acara menarik untuk liburan ini. Fight Club. Untuk acara ini, 10,000 Demon Arena Pandemonium yang terkenal itu sepenuhnya terbuka untuk umum. Aku terkejut kamu duduk di sini dengan tenang. Saat benda-benda terkoyak, dihancurkan, dan dilenyapkan di permukaan tanah, ruang tunggu prajurit peringkat iblis arena benar-benar damai. Halo, apakah Anda akan mengabaikan saya? Petik 2. Bel bertanya pada Jin Sahyuk yang sedang berbaring di tempat tidur dan membaca koran. Petik 2. Apa gunanya turun? Mereka semua akan menjadi sampah. Petik 2. Jin Sahyuk bergumam apatis. Bel menggaruk kepalanya dan duduk di sofa. Dia tiba-tiba teringat kembali setahun yang lalu. Saat itulah Jin Sahyuk pertama kali mengumumkan debutnya di arena. Pada saat itu, Bel berharap dia akan hancur. Dia ingin dia belajar kerendahan hati dan kesopanan. Namun, keinginannya tidak terwujud. Padahal, justru sebaliknya, Jin Sahyuk menerobos arena hingga ia mendapatkan lebih dari 40 kemenangan dan mendapatkan ruang tunggu pribadi dan gelar iblis. Tunggu, kamu membaca koran. Bel tiba-tiba jadi penasaran. Meskipun Jin Sahyuk suka membaca buku, dia tidak pernah suka membaca koran. Jika Anda penasaran, lihatlah. Jin Sahyuk membuka edisi Valet Times minggu ini. Bel membelalakan matanya dan membaca isinya. Sama dengan. Top 10 pemula untuk menonton First Tahun Baru. TOP 1 Demon of the Arena, Red Dead. TOP 2 pengikut Michael, Kim Suho. TOP 3 Slaughter Wolf, Fenrir. Sama dengan. Itu adalah peringkat pemula dari Valet Banquet. Karena semua kandidat dinilai secara ketat dan peringkat diperbarui setiap bulan, itu adalah daftar yang cukup berarti. 10 pemula top. Anda sudah menjadi yang pertama sejak debut. Petik 2. Jin Sahyuk tersenyum ketika dia menatap koran. Yang kedua adalah Kim Suho. Kemudian, ketika Bel menyebutkan rookie peringkat kedua, wajahnya berubah marah. Kim Suho. Dia mulai membisikkan namanya dengan marah. Ngomong-ngomong, tidak bisakah kamu melihat nama di bawah itu? Apa? Di bawah Kim Suho. Bel menunjuk nama di bawah Kim Suho. TOP 3, Fenrir. Fenrir, apakah dia manusia serigala? Petik 2. Jin Sahyuk memiringkan kepalanya. Tidak. Bel tidak bisa menyalahkannya. Dia tahu dia lemah di bidang itu. Ini dia. Koin itu Dude. Petik 2. Itu dia. Segera, wajah Jin Sahyuk terdistorsi dengan kejam. Jin Sahyuk menatap nama itu lekat-lekat. Koin. Sepertinya dia tidak tahu nama aslinya saat dia mulai menggumamkan sesuatu tentang koin. Suaranya mengandung tingkat kemarahan yang sama seperti ketika dia menggumamkan nama Kim Suho. Betapa bodohnya. Bel menghela nafas. Namun, dia tidak keberatan Jin Sahyuk menggertakkan giginya. Kemarahannya pasti akan berfungsi sebagai landasan untuk pertumbuhannya. Aku pikir dia akan datang menemukanku. Pada saat itu, Jin Sahyuk tiba-tiba berbicara dengan ekspresi yang agak serius. Bel mencibir. PF, dan mengapa kamu berpikir begitu? Saya mendengar akan ada acara besar di arena tahun depan. Saya pikir kita akan bertemu kalau begitu. Petik 2. Ini juga sesuatu yang Bel sudah dengar. Pemilik Pandemonium Arena mengumumkan bahwa ia akan menjadi tuan rumah kompetisi besar atas item pada tahun 2029. Aku mengerti, maka kamu mungkin benar gelombang. Bel menyeringai.
Petik 2. Apakah kamu harus selalu terdengar seperti keledai? Berhentilah sebelum aku mengusirmu. Petik 2. Jin Sahyuk tidak berubah. 2028, tanggal 1 Maret. Taruna tahun ketiga menyelesaikan magang mereka. Rahel berdiri di depan pintu masuk Essence of the Stride. Dia mengucapkan selamat tinggal pada rekan-rekannya yang tertawa, menangis, dan berkeringat dengannya selama setahun terakhir. Meskipun dia menguatkan hatinya sebelum hari dimulai, sekarang saatnya untuk pergi. Rahel tidak bisa menahan nafas. Banyak orang yang dia kenal ada di depannya. Pemimpin tim Im Jongjin dan wakil pemimpin tim Jeon Yohwa yang membimbingnya selama setahun. Teman sekelasnya di masa lalu, Ross, Yi Ji-yoon, dan Yo Hei, yang sekarang menjadi anggota resmi Essence of the Stride. Dan akhirnya, Yo Yeon-ha. Rahel dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan. Sebelum dia sadar, dia sudah dekat dengan semua orang. Menyambut wahyu ini, Rahel tersenyum pahit dan meluruskan posturnya. Terima kasih untuk semuanya. Kemudian, dia membungkuk dengan hormat seperti yang diajarkan oleh istana. Selamat tinggal. Sampai jumpa gelombang. Aku akan mengunjungi gelombang. Yo Yeon-ha dan semua orang melambaikan tangan padanya. Rahel menjawab sambil tersenyum dan berbalik. Limusin datang untuk menjemputnya. Merasa dia akan menangis jika dia ragu-ragu lagi, dia dengan cepat masuk ke limusin. Kemana kita harus pergi, Putri? Jeremy Bond, agen yang mengawasinya dari bayang-bayang selama setahun terakhir, bertanya dalam bahasa ibunya. Rahel menjawab dengan suara bergetar. Untuk Guild Pengadilan Kerajaan Inggris, jelas. Ya, Yang Mulia. Limusin itu melaju. Rahel melihat keluar jendela dan menangkap pemandangan yang bergerak. Aku akhirnya meninggalkan Korea. Merasa sentimental, Rahel mengeluarkan jam tangannya untuk bermain game dan mengalihkan pikirannya dari berbagai hal. Petik 2. Namun, satu nama tentara bayaran yang menjadi tren menarik perhatiannya. Tentara bayaran Geronimo, Fenrir, telah mengalahkan pasukan monster lain. Petik 2. Aku mendengar banyak tentang dia baru-baru ini. Rahel berbisik pada dirinya sendiri. Kim Ha-jin telah memilih untuk menjadi tentara bayaran. Menampilkan hasil yang mengejutkan, dia sudah menjadi terkenal di seluruh dunia. Tentu saja, lebih banyak orang mengenal dia dengan gelarnya, Fenrir, daripada nama aslinya, yang belum dirilis secara resmi. Petik 2. Dia tidak pernah menghubungiku. Dia bilang kita akan sering bertemu. Bahwa dia akan mengunjungiku di Inggris. Apakah semuanya bohong? Petik 2. Rahel cemberut tetapi segera setuju. Dia pasti sibuk. Tidak seperti saya yang magang, dia pasti telah memerangi musuh yang jauh lebih sulit di banyak tempat yang lebih ganas. Dia pasti tidur di tempat-tempat di mana hidupnya dalam bahaya setiap saat. Itu pasti kehidupan seorang tentara bayaran tingkat tinggi. Mungkin. Petik 1. Setelah menghela nafas panjang, Rahel mengetuk jam tangan pintarnya dan meninggalkan komentar positif pada sebuah artikel tentang Fenrir.